Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wafi, penerima beasiswa S3 dari pemerintah Hungaria atau dikenal dengan program Stipendium Hungaricum mulai dari 2017 sampai 2021 insya Allah. Melanjutkan studi S2 ataupun S3 dengan berbeasiswa merupakan pilihan yang paling ideal. Sehingga beberapa tahun terakhir kita tahu banyak sekali para pencari beasiswa ataupun scholarship hunter yang berakibat pada semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Video kali ini saya akan membahas tentang kiat-kiat sukses ataupun tips untuk mendapatkan beasiswa S2 ataupun S3 baik di dalam ataupun khususnya di luar negeri. Sebelum membahas kiat-kiatnya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang beberapa jenis atau sumber beasiswa yang bisa kita dapatkan atau kita sebut dengan funding. Yang pertama adalah beasiswa dari pemerintah, khususnya dari pemerintah tujuan kita sekolah. Misalkan seperti DAAD di Jerman ataupun Stipendium Hungaricum di Hungaria, atau ada MAX di Jepang, ada AS di Australia. Beasiswa seperti ini menjadi salah satu yang cukup favorit karena selain dia memberikan beasiswa yang penuh termasuk biaya hidup, asuransi kesehatan dan lain-lain, tapi juga biasanya proses pendaftarannya menjadi satu paket dengan kampusnya. Artinya kita hanya melakukan pendaftaran satu kali dan itu termasuk dari beasiswa dan kampus yang kita tuju. Sumber beasiswa yang kedua bisa berupa NGO ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang mereka memberikan beasiswa, tetapi biasanya ini berupa parsial ataupun ada juga yang beasiswa penuh. Namun beasiswa seperti ini kita harus mendaftar beasiswanya terlebih dahulu, baru kita bisa mendaftar ke kampusnya, ataupun bisa kampus terlebih dahulu dan baru beasiswanya. Sehingga ada dua proses yang harus kita lalui. Sumber beasiswa yang ketiga bisa berupa dari lab ataupun dari universitas. Beasiswa seperti ini biasanya bisa berupa parsial juga ataupun beasiswa penuh. Biasanya dapat kita jumpai di website lab ataupun di website resmi universitasnya. Contohnya misalkan King Abdul Aziz University Scholarship, jadi itu beasiswanya dari kampusnya. Atau beberapa di kampus-kampus di Eropa dia menawarkan lowongan untuk beasiswa S2 ataupun S3 untuk mengerjakan proyeknya, sehingga kita mendapatkan beasiswanya dari lab, dari proyek itu. Itulah tadi berbagai macam sumber beasiswa yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tentunya setiap sumber beasiswa memiliki karakter masing-masing. Kiat sukses untuk meraih beasiswa ini merupakan rangkuman dari pengalaman saya. Saya beri nama meraih beasiswa dengan pendekatan 3-in-1. Maksudnya dengan pendekatan 3 aspek yang menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah aspek spiritual, di mana aspek ini merupakan menjadi aspek dasar yang harus kita miliki, menjadi fondasi bagi aspek-aspek yang lain. Yang kedua, kita harus memiliki aspek intelektual. Ini merupakan hal-hal akademik yang harus kita lakukan selama proses pendaftaran beasiswa. Dan yang terakhir adalah aspek emosional. Jadi sikap atau karakter apa saja yang harus kita miliki selama proses pencarian beasiswa tersebut. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ketiga aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek spiritual, di mana ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus kita miliki.
Contohnya misalkan kita harus pertama-tama harus meluruskan niat benar-benar hanya untuk mencari ilmu, bukan karena uang ataupun karena yang lainnya. Sehingga dengan begitu kita benar-benar niatkan ibadah untuk mencari ilmu. Yang kedua, berdoalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah dalam proses pencarian beasiswa Anda, sehingga itu akan menjadi lebih mudah. Kita tahu bahwa semua yang ada di alam semesta ini, termasuk tanah Eropa, kampus di Eropa, kampus di Amerika dan segala macam, merupakan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah bisa membolak-balikkan hati, jika Allah bisa merubah siang dan malam, jika Allah bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, maka tidak akan sulit dan sangat-sangat mudah untuk memudahkan kita mendapatkan kampus ataupun beasiswa yang kita tuju. Yang ketiga adalah memintalah restu kepada orang tua, khususnya kepada ibu, karena ini akan sangat krusial. Jika Anda berada dalam satu frekuensi dengan ibu Anda, maka itu akan sangat lebih mudah menghadapi proses selanjutnya. Tapi jika tidak, maka itu akan sangat-sangat sulit. Yang terakhir adalah saya sebutkan dengan akselerasi, yaitu menggunakan amalan andalan. Apakah amalan andalan itu? Yaitu bisa berupa amalan yang Anda istiqomahkan, bisa berupa sholat malam, bisa sedekah, bisa sholat duha dan segala macam, tapi dilakukan secara rutin sehingga menjadi amalan andalan Anda. Hal ini akan sangat berpengaruh dan akan sangat mempercepat proses pencarian beasiswa nantinya. Selanjutnya adalah aspek intelektual, di mana proses-proses yang harus kita lalui selama ataupun sebelum melakukan proses pendaftaran beasiswa. Yang paling penting yang pertama adalah kemampuan bahasa. Artinya kita harus memiliki sertifikat bahasa, baik itu berupa TOEFL, IELTS dan sebagainya. Ini kita harus persiapkan sebelum kita melakukan pendaftaran, karena sebagian besar beasiswa ataupun kampus mensyaratkan sertifikat bahasa ini. Yang kedua adalah kita harus meminta surat rekomendasi dari dosen pembimbing kita sebelumnya, baik ketika S1 ataupun S2, sehingga beliau akan memberikan rekomendasi untuk kita bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ataupun layak untuk masuk di kampus tersebut. Yang ketiga adalah motivation letter. Kita dituntut untuk membuat motivasi, semacam surat motivasi, apa aja motivasi kita, kenapa kita mau melanjutkan studi, kenapa kita pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut ataupun masuk ke kampus tersebut. Yang ketiga adalah rencana riset atau proposal riset. Biasanya ini akan diminta untuk yang mendaftar ke S3 ataupun sebagian yang mendaftar S2, ada yang diminta juga untuk menyertakan proposal penelitiannya. Dan yang terakhir adalah mencari pembimbing atau profesor. Khususnya bagi S3, kita dituntut untuk mencari pembimbing yang cocok ataupun yang sejalan dengan bidang kita. Aspek yang terakhir adalah aspek emosional, di mana aspek ini juga sangat berpengaruh selama proses kita melakukan proses pendaftaran atau pencarian beasiswa. Ada hal-hal karakter ataupun sikap yang harus kita miliki, yaitu salah satunya adalah harus bersungguh-sungguh selama proses itu. Artinya mau melakukan prosesnya, mau melakukan kursus bahasa jika bahasanya belum cukup bagus, mau belajar yang lain tentang bagaimana membuat motivation letter yang baik. Artinya penuh determinasi.
Dan yang kedua adalah rela berkorban, baik secara waktu ataupun finansial. Khususnya misalkan seperti tes IELTS yang membutuhkan biaya yang cukup besar, jadi harus benar-benar rela berkorban. Dan begitu juga waktu, harus menyisihkan waktu belajar khusus. Dan yang ketiga adalah sabar. Jadi tidak semuanya sekali coba langsung berhasil, jadi harus sabar, sehingga kita harus memiliki sikap yang persisten atau pantang menyerah, tangguh. Jangan menyerah sebelum Anda mendapatkannya. Itulah tadi ketiga pendekatan spiritual, intelektual, dan emosional. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang harus kita lakukan bersama, sehingga akan mengakselerasi proses pencarian beasiswa. Semoga sukses. Saya mendoakan Anda, para pencari beasiswa yang saat ini sedang berjuang, mudah-mudahan sukses, terus berusaha, pantang menyerah, dan jangan berhenti sampai mendapatkannya. Itulah tadi kiat-kiat sukses untuk meraih beasiswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.